Assalamualaikum, kita kembali ke modul 14 Transport Layer bersama saya Slamet Riyadi. Kita akan bahas topik yang keempat, yaitu port numbers. TCP dan UDP menggunakan port number dalam mengatur beberapa komunikasi yang bersamaan. Source port number menunjukkan aplikasi asal di localhost, sedangkan destination port number adalah aplikasi tujuan di remote host. Source dan destination port diletakkan di dalam segmen. Segmen dienkapsulasi dalam sebuah IP paket. Kombinasi source IP address dan source port number serta destination IP address dan destination port number disebut socket. Port number telah dikelompokkan dalam 3 grup. Grup yang pertama adalah well-known ports untuk range 0 sampai 1023. Grup ini adalah grup untuk berbagai layanan atau aplikasi seperti web browser, email, dan lain sebagainya. Grup yang kedua adalah registered ports dengan range dari 1024 hingga 49151. Port dalam grup ini diberikan oleh IANA kepada institusi yang memerlukan proses atau aplikasi khusus. Grup yang ketiga adalah private atau dynamic port dengan range 49152 hingga 65535. Port ini diberikan oleh operating system kepada kliennya. Beberapa well-known port yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Port 20 untuk protokol TCP untuk FTP data. Port 21 untuk protokol TCP untuk aplikasi FTP control. Port 22 dengan protokol TCP untuk aplikasi SSH dan seterusnya. Kita lanjutkan topik proses komunikasi TCP. Setiap aplikasi yang berjalan di server dikonfigurasi menggunakan port number. Satu server tidak bisa melayani 2 service yang diberi satu port number yang sama. Sebagai contoh, layanan HTTP menggunakan port 80, sedangkan layanan SMTP menggunakan port 25. Pembuatan koneksi TCP melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah klien melakukan inisiasi komunikasi client to server ke server dengan kode SYN. Tahap 2, server menjawab dengan mengirimkan permintaan sesi komunikasi server to client dengan kode SYN dan ACK. Tahap 3, klien menyetujui sesi komunikasi dengan kode ACK. Ketika ingin memutus koneksi, 4 tahap berikut ini akan dilakukan. Tahap yang pertama, jika klien sudah menyelesaikan pengiriman data, maka klien akan mengirimkan kode FIN. Tahap 2, server menerima FIN dan membalas dengan ACK sebagai tanda bahwa notifikasi FIN dari klien telah diterima. Tahap 3, server juga mengirimkan FIN untuk mengakhiri sesi. Tahap 4, klien menyetujui dengan balasan ACK. Proses pembuatan koneksi TCP disebut juga three-way handshake yang berfungsi untuk mengetahui bahwa status destinasi ada dalam jaringan, melakukan verifikasi bahwa perangkat destinasi memiliki layanan yang dibutuhkan, dan menyetujui jika ada permintaan dari klien. Memberi informasi kepada destinasi bahwa
klien hendak membuat sesi komunikasi pada port number service tersebut. Kita masuk topik reliability dan flow control. TCP memiliki kemampuan untuk mengatur aliran paket sehingga perangkat tidak overload. Selain itu, TCP juga memiliki kemampuan untuk menyusun ulang segmen sesuai urutan yang seharusnya. Nomor urutan dituliskan dalam setiap paket. Reliabilitas TCP juga dilakukan melalui kemampuan mengirim ulang data yang hilang. Misalkan, komputer A mengirimkan 10 segmen ke komputer B. Ternyata, ada 2 segmen yang tidak sampai, yaitu segmen 3 dan 4. B akan mengirimkan ACK 3 sebagai pemberitahuan kepada A bahwa segmen 3 belum diterima. Maka, komputer A akan mengirimkan ulang segmen 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk kasus ini, segmen 3 dan 4 telah dikirim ulang, akan tetapi terjadi duplikasi segmen 5, 6, dan seterusnya hingga 10. Untuk mengatasi duplikasi segmen, komputer B dapat mengirimkan ACK 3 dan SACK atau Selective Acknowledgement 5-10. Artinya, harap dikirimkan ulang mulai segmen 3 kecuali segmen 5 hingga 10. Dengan menggunakan ACK ini, komputer A hanya akan mengirimkan segmen 3, 4, 11, 12, dan seterusnya. Selain reliability, TCP melakukan flow control, yaitu mengatur jumlah data sehingga tujuan bisa menerima dan memprosesnya. Pengaturan ini dilakukan dengan melakukan pengaturan window size. Window size adalah ukuran byte yang bisa dikirim sebelum pengiriman acknowledgement oleh penerima. Selain window size, TCP juga bisa melakukan pengaturan MSS, yaitu Maximum Segment Size. Maximum Segment Size adalah maksimum jumlah data yang perangkat tujuan bisa menerimanya. Demikian materi ini. Wassalam.